Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Junesta. Di video aku kali ini aku akan menjelaskan 4 poin dari K3. Yang pertama, pengertian K3. Yang kedua adalah tujuan dari K3. Yang ketiga adalah syarat-syarat K3. Dan yang keempat yaitu tentang manfaat dari K3. Yang pertama yaitu pengertian K3. Kesehatan dan keselamatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja. Kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani. Sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan di mana para pekerja terjamin keselamatan pada saat bekerja, baik itu dalam menggunakan mesin, pesawat, alat kerja, proses pengolahan, juga tempat kerja, dan lingkungannya juga terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan didukung oleh sarana dan prasarana yang terjamin keselamatannya, maka produktivitas kerja akan dapat ditingkatkan. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Istilah kesehatan mencakup kedua istilah, yaitu resiko keselamatan dan resiko kesehatan. Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari resiko penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan, aliran listrik terpotong, luka memar, keseleo, dan lain-lain sebagainya. Semua itu sering dihubungkan dengan perlengkapan perusahaan atau lingkungan fisik dan mencakup tugas-tugas kerja yang membutuhkan pemeliharaan dan latihan. Sasaran utama keselamatan kerja adalah tempat kerja. Yang kedua yaitu tujuan dari K3. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, seperti menggunakan topi, pelindung, sepatu boot, sarung tangan, dan lain-lain. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan, dapat menggunakan asuransi BPJS yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien, seperti mesin-mesin yang sudah keratan atau yang tidak layak dipakai harus diganti demi keselamatan pekerja. Yang ketiga yaitu syarat-syarat dari K3. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, misalnya menggunakan alat-alat pelindung diri. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, misalnya menyediakan alat-alat pemadam kebakaran di setiap lantai. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri dari waktu kebakaran, seperti memasang jalur-jalur evakuasi. Yang kelima, memberikan pertolongan pada kecelakaan seperti menyediakan kotak P3K. Yang keenam, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja seperti sarung tangan, topi, sepatu boot, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah manfaat dari K3. Manfaat dari K3 yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, melindungi para pekerja agar selalu sehat jasmani maupun rohani demi meningkatkan produksi. Sekian dari penjelasan saya tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.